warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Si As. Apa keterangannya? Sakit. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk menjaga lingkungan kelas kita, silakan sampah-sampahnya yang di laci ataupun di bawah mejanya dibuang keluar. Silakan. Oke, sudah ya. Sangat baik untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Ya, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai buku fiksi dan non fiksi. Silakan buka halaman 255 ya, 255. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Nanti kita akan berdiskusi secara kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Saya mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran inti. Buku apa yang kemarin atau pertemuan kemarin dibaca oleh kalian? Ada? Ya, boleh. Siapa namanya? Nama saya Danis, Pak. Kemarin saya sempat membaca buku Laskar Pelangi. Oke, Laskar Pelangi. Ada yang sudah nonton film Laskar Pelangi? Siapa? Ada yang pernah nonton? Oh, tidak ada ya. Oke, pertanyaan kedua adalah apa daya tarik bacaannya? Ada yang ingin menjawabnya? Ya, boleh. Siapa namanya? Kenalkan, nama saya Shaina. Daya tarik yang buku yang pernah saya baca itu adalah buku undang-undang, dan dari buku tersebut adalah kita tidak boleh durhaka. Oke, buku selanjutnya adalah dia membaca cerita mengenai Malin Kundang. Ada yang pernah dengar ceritanya? Malin Kundang itu dikutuk menjadi batu ya. Hikmahnya atau amanat atau pesan yang disampaikan apa? Tidak boleh durhaka. Ya, tidak boleh durhaka kepada ibunya. Itu ya daya tarik bacaan yang kalian baca sebelumnya. Setelah itu habis ini saya akan membagi 4 kelompok. Silahkan kalian pilih masing-masing kelompoknya sesuai dengan yang kalian suka. Saya beri waktu 1 menit. Silakan dibagi 4 kelompok. Boleh gabung dengan teman-temannya satu kelompok. Sudah? Ada 4 kelompok? Yang kelompok 1 angkat tangan. Siapa? Kelompok 1? Ya. Kelompok kedua? Oke, yang di belakang ya. Kelompok ketiga? Ya. Kelompok keempat? Silakan kelompok 1 terlebih dahulu mengambil bahan bacaannya atau LKPD-nya. Silakan.
Kelompok kedua, perwakilan siapa? Ya, Raisya. Kelompok ketiga, ya Ilmi, silakan diambil. Kelompok keempat, Nabila. Oke, baik ya. Silakan dilihat dulu lembar kerja peserta didiknya. Saya jelaskan sedikit. Untuk pertemuan hari ini kita akan mengidentifikasi atau menyajikan hasil bahan bacaan buku fiksi dan non fiksi. Kelompok 1 dan kelompok kedua itu adalah buku non fiksi ya. Silahkan nanti ditulis identitas bukunya. Salah satunya adalah silahkan tulis judul. Setelah itu siapa pengarangnya. Setelah itu yang ketiga penerbitnya. Setelah itu jumlah halaman yang kalian baca. Misalnya saya dapat 17 halaman. Saya dapat 15 halaman. Setelah itu isi bukunya mengenai apa ya? Isi bukunya mengenai apa? Dan yang terakhir adalah daya tarik buku tersebut apa ya? Misalnya daya tarik bukunya, misalnya gambarnya cukup menarik. Setelah itu habis gambarnya cukup menarik, baru tuh isinya mudah dipahami. Nanti silahkan kalian baca terlebih dahulu bukunya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Silahkan kalian diskusi dan mengisi LKPD yang saya sediakan. Silahkan. Silakan diisi ya, dibaca terlebih dahulu. Ini tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada sih Pak, kayaknya yang ini. Yang mana? Yang ini kita harus isi dengan apa ya Pak? Oh, yang daya tariknya. Nanti silakan baca dulu bukunya. Setelah itu tentukan daya tariknya. Bisa dari bahasanya, bisa dari tampilan bukunya, ataupun dari terjemahan isi bukunya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Iya. Bagaimana kelompok ketiga? Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak, Iya, Pak. penerbitnya Pak. Ini siapa ya Pak penerbitnya? Oh, penerbitnya. Mana? Oh, ini penerbitnya. Tipa Publishing House. Ya. Nanti silakan ditulis di bagian penerbit. Baik Ya. Pak, Ada yang mau ditanyakan lagi? tidak ada Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Bagaimana kelompok kedua? Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, boleh. pengarangnya siapa ya? Oh, nama pengarangnya. Nama pengarangnya biasanya ada di bagian depan. Oh, ini. Namanya Arji Jessica
Nah, nanti silakan ditulis ya. Nah, sudah, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, saya tinggal dulu ya. Bagaimana kelompok keempat? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak, insya Allah kelompok kita bisa. Ya, alhamdulillah ya. Silakan nanti diisi dengan baik jawabannya. Paham? Siap. Ya, saya tinggal dulu ya. Bagaimana kelompok 1 sudah menemukan isi bukunya? Sudah Pak. Apa isi bukunya? Ini tentang arti persahabatan dan cara menjalin persahabatannya Pak. Itu saja? Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, Nanti segera dipresentasikan. Paham? Paham Pak. Bagaimana kelompok kedua? Apakah sudah menemukan isi bukunya? Sudah Pak. Bagaimana isinya? Bukunya berisi tentang penjelasan mengenai kepribadian, sifat dan temperament setiap orang. Terus di dalamnya juga terdapat cara menilai kepribadian, jenis-jenis serta faktor yang membentuk kepribadian kita. Ya, baik. Nanti segera dipresentasikan di depan ya. Baik, Pak. Ya. Bagaimana kelompok ketiga? Apakah sudah menemukan isi bukunya? Sudah. Bagaimana isi bukunya tersebut? Jadi, buku sampah bulan Desember berisi tentang keseharian kehidupan manusia, terutama masyarakat kecil. Di buku ini juga Hamzat Rangkuti mengajak setiap pembacanya untuk berpetualang, berdialog, sekaligus berpikir tentang banyak hal dari banyak tokoh dan tema yang ia sajikan lewat buku ini. Ya, baik. Nanti segera dipresentasikan di depan ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah menemukan isi bukunya? Sudah. Apa isi bukunya? menceritakan tentang apa yang perlu pada dari mulai Ya, baik. Nanti silakan dipresentasikan ke depan ya. baik Pak. Ya, terima kasih. Baik, kami dari kelompok 1 dan saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama adalah identitas buku. Judul buku yang tadi kita baca adalah Cara Menjalin Persahabatan. Pengarangnya adalah Umi Akhir Fenani. Penerbitnya adalah Mass Media Buana Pustaka dan ketebalan isi bukunya adalah 17 halaman. Isi bukunya, buku ini berisikan tentang persahabatan dan cara menjalinnya. Dan daya tariknya adalah bahasanya yang mudah dipahami. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, nanti silakan dipresentasikan dengan kelompok lain ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Hasil diskusi kelompok kita sudah selesai. Jadi identitas bukunya ada judul yaitu Sampah Bulan Desember. Pengarangnya Hamzat Rangkuti. Penerbit Tifa Publishing House dan ketebalan 15 halaman. Isi dari buku tersebut tentang keseharian kehidupan manusia terutama masyarakat miskin atau kecil.
Daya tarik buku tersebut bahasanya mudah dipahami, ceritanya cukup menarik, alurnya menceritakan bagaimana susahnya hidup sebagai masyarakat kecil. Ya baik, nanti silakan dipresentasikan dengan kelompok yang lain. Paham? Paham, Pak. Ya baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi dan diskusi kita. Jadi saya akan menjelaskan tentang identifikasi buku, yaitu judulnya mengenai tipe temperamental dan kepribadian. Pengarang yaitu Arzi Jessica, SPSI. Penerbit Mass Media Buana Pustaka. Buku ini memiliki ketebalan 17 halaman. Isi buku ini yaitu berisi penjelasan mengenai kepribadian, sifat dan temperamen setiap orang. Di dalam buku ini juga terdapat cara menilai kepribadian seseorang, jenis-jenisnya, serta faktor yang membentuk kepribadian seseorang. Buku ini memiliki daya tarik, yaitu membuat kita mengenal berbagai tipe kepribadian setiap orang. Kita juga dapat mengetahui cara menyesuaikan diri dengan berbagai temperamen seseorang. Serta juga tata bahasa dalam buku tersebut sangat jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Ya baik, nanti silakan dipresentasikan dengan kelompok yang lain. Baik Pak, paham Pak. Ya, terima kasih. Ini hasil diskusi kita hari ini. Judulnya Sampah Bulan Desember. Pengarang Hamzat Rangkuti. Penerbitnya Cipa Publishing House. Ketebalannya 15 halaman. Isi bukunya menceritakan tentang sampah yang meluap pada musim penghujan bulan Desember. Namun tidak sampai situ. Terdapat seorang lelaki yang ingin menyelamatkan mayat dan bermaksud untuk merampas cincin dan jam tangannya seorang wanita. Daya tariknya, alur ceritanya mencengkam dan menegangkan dan bahasanya mudah dipahami. Ya, nanti silakan presentasikan dengan kelompok yang lain. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Ya baik, setelah kalian presentasi dengan kelompok kalian masing-masing, silakan setelah ini perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Paham semua? Baik. Ya, habis ini silakan kelompok 1 dulu, setelah itu kelompok kedua, ketiga, baru tuh keempat, berurutan ya. Dan boleh setelah perwakilan kelompok yang lain selain mencatat hasil diskusi kelompok yang lain juga boleh memberi sebuah pertanyaan. Masing-masing 1 juga boleh. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, baik. Setelah ini kita akan mulai presentasi kelompok yang pertama. Kelompok pertama yang menyampaikan hasil diskusinya siapa? Si Denis. Ya, oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1, nama saya Danis, dan saya akan membacakan hasil diskusi kita mulai dari identitas buku. Judul bukunya adalah Cara Menjalin Persahabatan. Pengarang buku tersebut adalah Umi Akhin Fenani, penerbitnya adalah Mass Media Buana Pustaka, dan ketebalan isi bukunya adalah 17 halaman. Isi bukunya berisikan tentang persahabatan dan cara menjalinnya. Dan daya tarik dari buku ini adalah bahasanya yang mudah dipahami. Sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana cara menjalin persahabatan. Baik, saya jawab. Cara menjalin persahabatan adalah berteman dengan tulus. Oke, terima kasih. Ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aplaus untuk kelompok 1 yang maju. Kenalkan, saya Siti Lutfia dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Dimulai dari identitas buku. Judul buku ini mengenai tipe-tipe temperamental dan kepribadian. Buku ini memiliki pengarang yaitu Arzi Jessica SPSI. Penerbitnya ialah Mass Media Buana Pustaka. Buku ini memiliki ketebalan 17 halaman. Isi buku ini berisi tentang penjelasan mengenai kepribadian, sifat, dan temperamen setiap orang. Di dalam buku ini juga terdapat cara menilai kepribadian seseorang, jenis-jenisnya, serta faktor yang membentuk kepribadian seseorang. Buku ini memiliki daya tarik, membuat kita mengenal berbagai tipe kepribadian setiap orang. Kita juga dapat mengetahui cara menyesuaikan diri dengan berbagai temperamen seseorang. Dan juga tata bahasa dalam buku tersebut sangat jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Ada yang ingin ditanyakan? Saya dari perwakilan kelompok 3 yang bertanya, bagaimana menjadi pribadi yang baik? Baik, saya akan jawab. Menjadi pribadi yang baik itu dengan cara berakhlak yang mulia serta dapat dicontoh oleh orang lain. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus yang maju untuk kelompok yang kedua. Perkenalkan, saya Kalisa Putri Humaira, perwakilan kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Dimulai dari identitas buku. Judul bukunya adalah Sampah Bulan Desember. Pengarangnya adalah Hamsat Rangkuti. Penerbitnya Tifa Publishing House. Ketebalan bukunya 15 halaman. Isi buku ini adalah tentang keseharian kehidupan manusia, terutama masyarakat kecil. Daya tarik buku ini bahasanya mudah dipahami, ceritanya cukup menarik, alurnya menceritakan bagaimana susahnya hidup sebagai masyarakat kecil. Sekian, ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apa amanat dari cerita tersebut? Amanat dari cerita ini adalah kita harus hidup sederhana dan menerima keadaannya. Sekian, terima kasih. Ya baik, itu dari kelompok ketiga. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang ketiga. Perkenalkan, saya Nabila Zakir, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dimulai dari identitas buku. Judulnya adalah Sampah Bulan Desember. Pengarangnya Hamsat Rangkuti. Penerbitnya Tifa Publishing House bekerja sama dengan CV Montindo Mitra Abadi. Ketebalannya 15 halaman. Isi bukunya adalah menceritakan tentang sampah yang meluap pada musim penghujan bulan Desember. Namun tidak sampai situ. Terdapat seorang lelaki yang ingin menyelamatkan mayat dan bermaksud untuk merampas cincin dan jam tangannya seorang mayat tersebut. Daya tariknya adalah alur ceritanya mencengkam dan menegangkan, bahasanya juga mudah dipahami. Sekian dari saya, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, siapa aja tokoh di dalam cerita tersebut? Seorang lelaki yang bersifat serakah. Ya, sekian. Ya baik, setelah kalian mempresentasikan perwakilan kelompoknya, silakan kalian perbaiki terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memajang hasil karya kalian masing-masing di sekitar kelas kita. Bisa dipahami? Ya, silakan kita lakukan untuk hasil karyanya. Ya baik, nanti kelompok 1 silakan nanti dipajang ya hasil karyanya. Bagaimana kelompok kedua? Sudah diperbaiki? Sudah, Pak. Ya, nanti kita pajang bersama ya hasilnya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Bagaimana kelompok kedua? Sudah diperbaiki? Nanti kita sama-sama
memajang hasil karyanya ya. Baik, Pak. Bagaimana kelompok keempat? Sudah diperbaiki? Ya, nanti kita sama-sama memajang hasil karyanya ya. Ya baik, kita sudah masuk di penghujung pembelajaran kita. Siapa yang berani untuk menyimpulkan apa sih yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? Ada yang berani? Silakan Jonathan. Saya ingin tahu bahwa saya jadi mengerti bagaimana cara menentukan isi buku, identitas buku, dan daya tarik. Ya, pembelajaran kita hari ini betul ya. Apa kata Jonathan? Kita bisa mengetahui yang pertama adalah identitas buku. Yang kedua ada apa? Isi buku, dan terakhir ada apa? Ya, ada daya tarik dari buku yang kita baca. Ya baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa materinya sudah cukup untuk diterima oleh masing-masing kelompok. Silakan, bagaimana, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani? Ya boleh maju ke depan. Ya, pembelajaran kita hari ini cukup menyenangkan karena kita bisa berdiskusi bersama-sama. Ya, pembelajaran katanya si Raisa, pembelajaran kita hari ini cukup menarik karena bisa berdiskusi dengan teman kita sendiri. Sepakat? Ya, kita tepuk tangan buat kita semua. Ya baik, kita masuk di akhir pembelajaran kita. Selanjutnya silakan kalian membaca buku di halaman setelah halaman 255, yaitu masih mengenai tentang buku fiksi dan non fiksi. Silakan dibaca terlebih dahulu di rumah. Setelah itu kalian bisa kita belajar bersama. Bisa dipahami? Ya, mungkin itu saja dari pembelajaran Bahasa Indonesia pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.